Apakah sudah terlihat? Halo. Sudah Sensei. Hai, terlihat Sensei. Ya, terakhir kita membahas sampai zaman Heian. Jadi berapa minggu yang lalu kita sudah sempat membahas zaman Heian sampai terkait dengan kehidupan bangsawan pada zaman Heian, sistem politik gitu ya. Nah, hari ini saya akan melanjutkan, tapi ada baiknya saya coba sedikit review kembali secara garis besar. Jadi Heian ini adalah zaman di mana puncak aristokrasi ya. Jadi puncaknya aristokrasi zaman feodal Jepang ada di zaman Heian. Jadi aristokrat itu sistem budaya itu banyak dipengaruhi oleh kekaisaran atau kekaisaran, banyak dipengaruhi oleh budaya kekaisaran, kultur aristokrasi seperti itu ya. Nah, ini puncaknya di zaman Heian. Jadi mulai dari zaman Yamato, Asuka, Nara, Heian seperti itu ya. Karena setelah ini nanti akan Jepang masuk ke dalam era samurai. Kemudian zaman ini juga dicirikan politik yang dibersihkan dari agama Buddha. Kemudian zaman ini juga dicirikan dengan sistem politik Seisho Kampaku atau disingkat Sekang. Seisho Kampaku disingkat Sekang Seiji. Jadi sistem perwalian. Jadi Tenno atau kaisar itu yang secara resmi menjabat, tapi sebenarnya yang real berkuasa adalah wali yang ada di balik layar. Nah, sistem ini namanya Seisho Kampaku. Seisho itu kalau kaisarnya masih kecil, Kampaku kaisarnya sudah remaja gitu, sudah besar. Kemudian yang berikutnya adalah pada era ini juga misi ke China dihentikan. Jepang berhenti menjadi muridnya Cina ya, dan mengembangkan budaya yang mandiri. Jadi pada era ini Jepang mulai menghentikan belajar di Cina dan menganggap bahwa ilmu pengetahuan yang berasal dari Cina sudah dirasa cukup dan Jepang bisa menguasai dan mengembangkan sendiri dan memodifikasi sendiri. Dan pada era ini pula nanti akan lahir budaya Jepang asli atau Kokufu Bunka ya. Artinya bukan budaya asli yang dibuat Jepang dari nol, enggak. Basicnya masih ada ornamen, elemen, bagian dari budaya Cina, hanya budaya itu dimodifikasi gitu, dicampur oleh Jepang dan dikembangkan sesuai dengan seleranya Jepang sendiri. Jadi terjadi semacam hibriditas, percampuran akulturasi budaya ya. Yang itu nantinya akan menjadi di campuran dan menjadi budaya Jepang sendiri. Jadi tulisan kanjinya masih ada, tapi oleh Jepang ditambah berkembang menjadi kanji plus hiragana plus katakana gitu. Plus Jepang sebenarnya juga membuat beberapa kanji sendiri yang di Cina nggak ada. Kemudian juga tanah dibebaskan, tak lagi sepenuhnya semua milik kaisar. Kemudian wajib militer mulai dihapus seperti itu ya. Kemudian banyak muncul tuan tanah pribadi atau shoeng. Banyak muncul militer bayaran, sewaan, cikal bakal samurai. Dan pada akhirnya terjadi perselisihan di istana yang menggunakan kekuatan bushi atau samurai. Ini yang secara garis besar ya untuk menggambarkan era zaman Heian yang eranya itu berlangsung dari 794 sampai 1185 itu hampir 400 tahun ya, sangat panjang. Satu periode zaman sangat panjang dan nggak mungkin satu generasi ya bisa hidup satu periode ini, pasti bergenerasi-generasi gitu ya. Kaisarnya jumlahnya ada 31 yang menjabat jabatan kaisar selama periode Heian ada 31 kaisar gitu ya, Tenno atau Tenno, dan yang terkenal itu mulai dari kaisar 24 ke 24 sampai 31 yang mulai Toba, Tenno, Sutoku, Konoe, Go-Shirakawa, Nijō, Rokujo, Takakura, Antoku. Ini adalah kaisar-kaisar yang cukup terkenal di sejarah Jepang zaman Heian ya. Oke, beberapa minggu lalu kita sudah sempat membahas mengenai klan Fujiwara dan
dan sistem perpolitikan di kekaisaran. Untuk yang hari ini kita akan melanjutkan kembali mulai dari Shoeng. Shoeng dan kemudian kita selesaikan seperti itu ya. Jadi Shoeng ini adalah tanah swasta atau yang bisa dikuasai secara pribadi. Kemunculan karena krisis ekonomi pendapatan yang dialami kerajaan Heian. Pemilik lahan yang notabene rakyat biasa merasa berat menanggung pajak yang ditarik oleh gubernur daerah. Selain itu, hasil pajak banyak dikorup oleh gubernur atau utusan atau wakil kaisar di daerah, itu yang namanya kokusi gitu ya. Akibatnya pendapatan kekaisaran turun dan otomatis pendapatan kaum bangsawan menurun pula. Maka solusinya kekaisaran mengizinkan tanah dibuka dan boleh dimiliki pribadi guna menambah pendapatan bangsawan yang sebelumnya didapatkan murni dari pajak. Syaratnya tanah tersebut dibuka atas biaya mandiri dan setelahnya dikelola sendiri. Bahkan tanah tersebut bisa dimiliki selama-lamanya karena bila tanah negara harus kembali pada usia 60 tahun. Maksudnya bagaimana? Jadi Shoeng ini kenapa perlu dibahas? Karena ini merupakan ada kaitannya dengan kemunculan nanti samurai gitu ya. Jadi tanah di Jepang dalam sistem Ritsuryo itu tanahnya itu adalah dimiliki kekaisaran gitu. Nggak hanya tanah tapi juga rakyat. Jadi rakyat tuh dalam tanda kutip kayak barang gitulah ya. Ini rakyat milik kaisar, tanah milik kaisar, laut milik kaisar, gunung milik kaisar, semua milik kaisar. Milik institusi kaisar. Nah, tanah itu kaisar kan butuh pemasukan ya. Nah, pemasukan dari mana? Kalau tanah diolah, lahan gitu ya, lahan diolah gitu. Dulu belum ada tambang minyak, gas, batu bara belum ada, sehingga pemasukan hanya dari sektor agraris perdagangan gitu kan. Nah, tanah awalnya itu dibagi ke rakyat Jepang, maksudnya disewakan ke rakyat Jepang. Nah, rakyat Jepang yang dibagi tanah diwajibkan mengolah dan sebagian hasilnya dibayarkan pajak. Persoalannya, nggak semua tanah berhasil menghasilkan hasil bumi gitu kan. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Dan yang kedua, banyak pajak itu yang dikorup oleh gubernur di daerah seperti itu ya. Nah, kadang gubernur juga narik pajaknya itu terlalu keras sehingga banyak rakyat yang melarikan diri. Jadi pajaknya itu kadang nggak bisa dibayar karena nggak setiap lahan berhasil ditanami, berhasil panen gitulah ya. Karena nggak bisa bayar, jadi hutang nggak bisa kebayar, akhirnya pemilik lahannya rakyatnya lari kan. Nah ini membuat pemasukan kerajaan turun, pemasukan bangsawan turun. Oleh karena itu kerajaan sendiri bikin kebijakan ya sudah tanah boleh dibuka sendiri, jadi tanah pribadi ya, asal dibuka dengan biaya sendiri loh ya seperti itu. Nah yang bisa buka ya bangsawan lagi gitu kan. Nah sementara karena membuka lahan butuh biaya besar dan umumnya punya uang bangsawan, mereka lah yang paling bisa memiliki shoeng. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, tanahnya boleh dibuka gitu kan, boleh dibuka. Nah, ya silakan buka. Tapi untuk membuka butuh biaya kan, ya. Bangsawan yang bisa buka yang orang kaya. Nah, orang kaya bangsawan. Juga ada pendeta Buddha seperti itu ya. Nah, mereka membuka lahan karena bangsawan punya uang, mereka merekrut petani gitu. Nah, petani itu senang sekali kalau direkrut bangsawan untuk mengolah tanahnya. Jadi, petani yang sudah direkrut bangsawan itu dia meninggalkan lahannya sendiri dan mengolah lahannya bangsawan, gitu kan. Kemudian mendapatkan hasil besar dan tidak diganggu oleh gubernur. Kalau gubernur biasanya dia menarik pajak, maka rakyat yang mengerjakan tanah bangsawan itu enggak ditarik pajak gitu. Karena tujuannya untuk pemasukan bangsawan sendiri. Jadi tanah biasa juga tujuannya untuk jadi pemasukan bangsawan, tapi harus melewati birokrasi, penarikan pajak rakyat. Nah, kalau ini langsung dari rakyat langsung dikasihkan ke bangsawannya hasil panennya gitu. Nah, rakyat senang karena dia mendapatkan pelindungan dari bangsawan yang namanya itu punya derajat lebih tinggi daripada
gubernur daerah Kokusi yang narik pajak gitu. Nah, banyak rakyat yang suka gitu. Nah, lahan aslinya ditinggalkan lah. Kalau lahan aslinya ditinggalkan berarti pemasukan pajak dari sisi tanah lahan yang dibagikan jadi berkurang gitu. Hal ini membuat dilema ya, dilema bangsawan di Kekaisaran. Jadi tanah yang dibagikan lahan itu juga pemasukan untuk dia makin berkurang. Dia buka lahan pribadi itu pemasukannya tinggi. Jadi dengan dibuka lahan pribadi banyak rakyat yang beralih ke lahan pribadi, pemasukan dari pajak justru makin berkurang, ini bikin dilema gitu. Nah, rakyat banyak yang lebih setia kepada para bangsawan daripada ngerjakan lahannya sendiri. Kalau bangsawan dia ada pelindung dan ada semacam pelindung nama gitu. Kalau ada nama besar bangsawan, maka para gubernur daerah takut untuk menekan dia, merepresi dia gitu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak ya? Baik, kalau nggak ada saya lanjutkan dulu. Nah, tanah pribadi tadi yang dimiliki bangsawan seperti itu ya, makin banyak gitu. Ya bangsawan dia karena punya uang banyak dari hasil pajak pertanian, dia punya modal untuk merekrut petani yang lain untuk membuka lahannya. Jadi tanah pribadi dia makin banyak, tanah bangsawan. Dulu-dulunya nggak punya dia hanya di istana saja kan. Sebenarnya juga hanya di istana saja gitu. Tapi karena ada kebijakan itu boleh membuka lahan pribadi, maka dia punya tanah banyak. Nah, persoalannya tanah di daerah jauh tidak bisa diawasi, kerap mendapat ancaman dan perampokan, terutama dari suku emisi gitu, suku barbar di Jepang Utara. Nah, untuk mengatasi, petani dipecah dua sebagai penggarap dan penjaga keamanan. Bangsawan mempersenjatai petani sebagai penjaga keamanan. Petani akhirnya jadi prajurit, menjadi kelompok yang mahir bersenjata. Sistem ketentaraan dipelajari dari China, jadi dari Sun Tzu, Buddha Zheng, Konfusianisme seperti itu. Kemudian diadaptasi, dikembangkan sendiri oleh Jepang menjadi kode etik bernama Bushido gitu. Yang inti ajarannya kebenaran, keberanian, kemanusiaan, kesopanan, kehormatan, ketulusan hati, dan loyalitas. Jadi tanah pribadi ini itu kan digarap petani. Persoalannya tanah yang letaknya jauh dari kekaisaran sulit dikontrol. Karena sulit dikontrol, dia banyak diserang oleh perampok gitu, sehingga membuat petaninya takut dan hasilnya berkurang. Nah, oleh karena itu maka bangsawannya mengambil tindakan, petaninya dibagi dua, yang satu khusus menggarap lahan, yang satu khusus menjaga keamanan. Nah, yang menjaga keamanan dibelikan senjata, diajari ilmu bela diri gitulah ya, kalau sekarang ilmu ketentaraan gitu, ilmu prajurit. Ilmu bela dirinya dari mana? Dari China. Jadi etika bela diri, sistem bela diri, latihannya dan lain sebagainya diimpor dari Cina dan nantinya dikembangkan oleh Jepang sendiri yang namanya etika Bushido gitu ya. Jadi etika seorang prajurit itu harus menjaga kebenaran, menjaga keberanian, harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, harus sopan, hormat, ketulusan hati dan loyal pada atasannya, pada bangsawan itu. Ini yang membuat kelas petani ini nanti menjadi seorang prajurit yang kita sebut sebagai samurai gitu kan. Jadi samurai itu adalah prajurit ya, bukan nama pedang ya. Mungkin bagi mahasiswa prodi studi Kejepangan ada yang masih belum tahu bedanya katana dan pedang. Jadi kalau samurai itu orangnya, kalau pedangnya itu namanya katana. Kalau di Indonesia saya punya samurai, wow berarti dia punya seorang prajurit samurai. Yang benar saya punya katana gitu. Nah, ini gambarnya. Ini adalah awal mula samurai. Itu adalah petani yang dipersenjatai gitu ya. Penampilannya seperti ini, seperti petani memang, seperti petani kemudian dipersenjatai khusus menjaga lahan pribadi dari serangan-serangan orang-orang yang mengganggu, merampok, merompak, mencuri dan lain sebagainya. Itu awalnya seperti ini dan ini namanya samurai dari kosakata saburau yang artinya mengabdi. Satpam lah ya kalau kita sekarang gitu ya.
Awalnya petani. Jadi samurai itu sama dengan identik dengan petani yang dipersenjatai. Ini beda dengan prajurit kekaisaran yang direkrut juga dari petani gitu ya. Jadi orang-orang, maksudnya orang Jepang gitu ya, yang direkrut kemudian bergilir, bergantian. Sementara kalau samurai ini sudah menjadi milik, dalam tanda kutip, milik pribadinya si pemilik lahan gitu. Jadi misalnya saya memiliki lahan, kemudian nah yang menjaga keamanan itu namanya samurai, yang ngerjakan lahan pertanian namanya petani. Jadi saya punya semacam satpam lah gitulah ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Halo, Bula. Sensei, Ya. lahan yang dimaksud ini hanya yang untuk pertanian saja atau sama ada rumahnya, Sensei? Ya, ya, namanya Soeng. Jadi Soeng itu sangat luas sekali. Itu sebenarnya adalah lahan milik bangsawan. Jadi bangsawan karena kekurangan pemasukan dari pajak dan dia nggak bisa mengontrol gubernur, dia akhirnya kan buka lahan dia kan. Itu harapannya menghasilkan hasil bumi sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu dia dia mengolah hasil lahannya itu untuk menghasilkan hasil bumi. Nah, bangsawan kan nggak mengolah sendiri. Dia merekrut petani gitu. Nah, dia merekrut petani, pada saat merekrut petani, petaninya sekalian disuruh tinggal di situ, dibuatkan rumah, dia tinggal di situ dan dekat dengan lahan yang harus dikerjakan. Lahannya sangat luas bangsawan ya kan. Namanya juga bangsawan kekaisaran, dia punya kekuasaan besar. Nah, petaninya tinggal di situ gitu kan. Kemudian lambat laun dibagi dua seperti tadi, yang khusus menjaga keamanan sama yang mengolah lahan. Kira-kira seperti itu. Apakah, halo? Gimana? Hah? Nggak dengar saya. Halo? Kok saya nggak dengar? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Oke. Kalau sudah saya lanjutkan. Kemudian samurai tersebut dilatih terus-menerus, dikembangkan, diberikan kostum seperti itu ya, kostum yang profesional, menjadi kelas, menjadi kelas ya, menjadi kelompok yang profesional gitu ya, dikasih pakaian perang namanya yoroi gitu kan, pakaiannya seperti ini, pakaian khusus buat perang ya kan, ada helmnya, ada pelindung dada, pelindung tangan, kote, do, kemudian hakama dan seterusnya, dikasih senjata ya kan, buku gitu, buku pedang, kemudian panah gitu kan, pedang besar, kecil dan seterusnya ya kan, enggak hanya itu, kemudian juga dilatih. Nah, pakaian kostum samurai seperti ini adalah kostum yang digunakan pada saat perang. Kalau di rumah ya ditanggalkan biasa gitu kan. Jadi pada saat perang mereka menggunakan kostum ini. Nah, kostum ini itu banyak yang masih disimpan di museum seperti itu, dan itu menjadi semacam inspirasi di dalam budaya Jepang modern, menjadi tokoh tokusatsu yang menggunakan kostum tersebut, misalnya robot gitu kan, Gundam, apakah Voltes dan lain sebagainya. Kalau kita lihat elemen ornamennya itu menyerupai, identik dengan elemen ornamen di pakaian perangnya samurai. Kalian pernah amati nggak sih? Kalau tokusatsu robotnya Jepang, robot tapi pakai pedang itu kan cuma Jepang aja. Robot pakai pedang. Di Amerika nggak ada robot pakai pedang. Robotnya Amerika itu apa ya? Robotnya Amerika itu apa ya? Yang merah ya apa jenenge? Transformer. Transformer pakai pedang nggak Transformer? Enggak kan? Enggak. Kita lihat helmnya. Helmnya ini sama, menyerupai kayak helmnya samurai itu, penutup kepalanya samurai. Ini uniknya ya, pintarnya Jepang, dia mengadaptasi elemen budaya tradisional menjadi elemen budaya modern gitu kan. Kalau Indonesia mungkin nggak pedang kali, kalau bikin robot keris gitu ya. Oke, itu hanya tambahan aja, kita lanjutkan dulu. Nah, persoalannya bangsawan itu sering bertikai ya di istana, terutama saat menentukan atau pemilihan Tenno Kaisar. Ini sebenarnya
permasalahan yang sudah turun-menurun dan fokusnya hanya di sini aja, jadi permasalahan di institusi kekaisaran. Bahkan sampai nanti dalam periode Bakufu, periode di bawah kekuatan samurai pun persoalan itu hanya seputar perebutan kekuasaan jabatan di institusi kekaisaran gitu ya. Nah, konflik ada kalanya tak bisa diselesaikan dengan cara damai, bila demikian diselesaikan dengan cara kekerasan gitu. Masing-masing bangsawan itu menggunakan atau memanfaatkan kelompok bersenjata yang menjaga tanah Shoengnya masing-masing untuk menyelesaikan konflik. Bagi pihak yang menang, bangsawan memberikan hadiah sebagai imbalan. Besar imbalan disesuaikan dengan besar masalah yang dihadapi. Semakin besar masalah, semakin besar imbalannya. Maksudnya gimana? Jadi bangsawan itu kan punya tanah pribadi kan, yang tadi Shoeng tadi kan. Nah itu kan ada penjaga lahan, ada penjaga keamanannya samurai gitu kan. Nah persoalannya kadang di istana kaisar itu kan sering konflik, clash antara satu bangsa dengan bangsa lain. Kalau nggak bisa selesai ya mereka akan konfrontasi. Cuman bangsawan kan nggak konfrontasi gelut secara langsung kan, karena dia punya uang, punya harta banyak. Ngapain dia gelut-gelut konfrontasi fisik sendiri? Kenapa nggak memanfaatkan kekayaannya atau bawahannya yang ada? Oleh karena itu dia akhirnya menyuruh bawahannya samurai yang aslinya harus jaga tanah pertanian itu untuk membela dia ketika berkonflik dengan bangsawan yang lain. Bangsawan yang lain juga sama kan? Dia punya juga tanah yang dijaga samurai. Kalau gitu ya sudah, samurainya menjadi backing yang disuruh gelut gitu kan. Disuruh konfrontasi gitu. Nah, kalau konfrontasi menang, berarti kan dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, kok kayak samurainya yang sudah berperang tentu dikasih hadiah gitu kan. Dikasih imbalan. Nah, untuk masalah besar imbalan yang diberikan bisa tanah atau posisi di kekaisaran gitu. Bisa uang, bisa tanah. Maka dari sinilah jadi pintu masuk samurai memiliki tanah sendiri dan masuk menduduki jabatan di kekaisaran. Jadi kalau konfliknya itu memperebutkan sesuatu yang besar, ya imbalannya besar juga. Nah, kalau imbalannya tanah, maka samurai jadi punya tanah yang tadinya cuma jaga tanahnya orang lain, malah dia punya tanah sendiri gitu loh. Gara-gara dia menjadi backingnya bangsawan yang berkonflik di istana gitu. Dia punya tanah sendiri. Kalau punya tanah sendiri berarti dia bisa ngolah sendiri. Dia bisa ngerekrut petani dan dijadikan prajurit lagi gitu loh. Jadi samurainya tadi itu akhirnya punya kekayaan, punya prajurit sendiri gitu. Jadi akhirnya dia menjadi semacam punya kekuatan sendiri. Dengan tanah sendiri artinya menjadi bibit samurai memiliki daerah kekuasaan sendiri. Petani penggarap akhirnya menjadi bawahannya. Saat konflik lebih besar lagi, ada yang diberikan samurai adalah jabatan. Dengan diberikan jabatan di kekaisaran sebagai hadiah, menjadi pintu masuk samurai dekat dengan lingkungan bangsawan dan kekaisaran. Dua hal ini menjadi modal dasar samurai yang kelak akan menguasai Jepang. Modus ini lahirlah dua klan samurai besar yang bernama klan Taira atau Heishi dan klan Genji atau Genshi. Jadi dari pola semacam ini maka muncul dua klan samurai besar gitu. Jadi samurai dapat hadiah tanah, dia pun jadi penguasa, punya lahan, punya bawahan, dan muncul dua klan samurai besar yang punya kekuatan hampir sama atau sama-sama kuat. Yang satu Taira atau disebut juga Heishi, yang satu klan Genji atau Genshi. Ini klan samurai, dia punya tanah sendiri, punya prajurit sendiri. Punya tanah sendiri, punya prajurit sendiri. Jadi dia selain militer, dia punya tanah gitu, punya daerah kekuasaan. Nah, contohnya, misalnya Shirakawa Tenno ya. Jadi Shirakawa Tenno itu Tenno ke-22 Shirakawa Tenno. Shirakawa Tenno Tenno ke-22 ya. Dia itu pernah memanfaatkan kekuatan samurai yaitu dari klan Minamoto, yaitu samurai yang namanya Minamoto no Yoshie. Oh Yoshie. Jadi kalau klan Minamoto depannya namanya Minamoto semua, nama keluarga dulu.
baru nama sendiri gitu ya. Kalau yang Taira depannya Taira semua. Kalau Fujiwara, baru setelah itu nama sendiri. Nah, Minamoto ini berarti dari klan Genji, namanya Minamoto. Klannya namanya Genshi atau Genji. Minamoto no Yoshie untuk menumpas pemberontakan daerah utara Jepang menjelang akhir abad 10. Jadi pada saat itu daerah utara Jepang masih belantara dan banyak perompak pemberontak, kelompok-kelompok orang yang dia nggak menentang dengan kebijakan di Kekaisaran Kyoto. Nah, si Shirakawa Tenno ini kan kaisar ya. Dia menyuruh samurai karena merasa lebih terlatih dan lebih kuat gitu. Dan samurai pada saat itu yang kuat, klan yang salah satu yang kuat namanya Minamoto no Yoshie. Klan Minamoto. Namanya Minamoto no Yoshie dan pasukannya disuruh menumpas gitu. Dan benar Yoshie berangkat menumpas, berhasil. Tetapi pasca Yoshie berhasil ternyata tidak mendapatkan hadiah. Hadiahnya namanya Onshu ya. Yang dijanjikan biasanya dalam bentuk tanah gitu ya. Hadiah tanah atau shoeng yang mestinya diterima dihentikan. Lagi ini trouble ini. Hal itu membuat Yoshie dan keluarga Minamoto marah terhadap Shirakawa Tenno gitu kan. Jadi dia sudah diminta untuk membacking ya, menumpas pemberontakan tapi nggak dibohongi gitu loh, nggak mendapat hadiah yang dijanjikan. Minamoto no Yoshie mangkat dan digantikan anaknya Minamoto no Yoshichika gitu. Untuk menghadapi Minamoto no Yoshichika, Shirakawa Tenno kembali menyewa samurai kuat klan yaitu Taira no Masamori. Jadi dia kesel kan nggak dapat hadiah, nggak dapat apa yang dijanjikan. Nah, si Minamoto no Yoshichika dia menuntut, terus mengganggu gitu loh, mengganggu si ini Shirakawa Tenno gitu loh. Karena dia nggak menempati janjinya, dia harus menempati janjinya gitu. Nah, si Shirakawa Tenno yang merasa terganggu itu dia meminta klan Taira yang lain untuk menghabisi si Minamoto no Yoshichika, namanya Taira no Masamori. Ini dari klan Taira. Ini sama-sama kuat. Nah ini memang apa ya? Tipikalnya bangsawan Tenno itu seperti ini ya. Kadang dia menempati janji, kadang nggak menempati janji. Kalau orang Jepang, generasi Jepang sekarang itu dikatakan selalu menempati janji itu, kalau lihat sejarah mbah-mbahnya yang seperti ini itu kadang kita jadi ragu-ragu. Orang Jepang kan distereotipkan sebagai orang yang disiplin ya, selalu menepati janji seperti itu. Selalu strict gitu kan. Tapi ketika melihat sejarahnya ya ternyata ada banyak sekali bangsawan di sejarahnya itu yang dia menjanjikan hadiah, menjanjikan sesuatu hal yang nggak ditepati. Itu nanti juga terjadi di beberapa zaman setelahnya gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Halo? Sensei, saya pengen bertanya, Sensei. Ya, silakan. Kalau nggak salah itu dulu tuh sebelumnya masih ada klan Fujiwara ya, Sensei? Itu Fujiwara masih ada. Betul, Fujiwara masih ada. Di Heian ini sampai akhir zaman Heian, klan Fujiwara masih ada ini. Jadi kalau silakan. Gimana? Klan Fujiwara itu masih mempunyai influence nggak sih Sensei di Jepang? Pak, masih, betul. Oh, baik. Jadi si Shirakawa Tenno ini Fujiwara semua ini. Jadi klan yang sangat menguasai institusi kekaisaran dalam rentang waktu yang sangat panjang, hampir 400 tahun itu klan Fujiwara. Itu semua orang Jepang tahu kalau orang Jepang ada yang namanya Fujiwara, wow itu apa namanya? Berarti ini keturunan Mbien Mbah pernah menguasai ini. Ini kaisar sampai 31. Ini semuanya keturunan satu keluarga, satu darah, namanya klan Fujiwara. Nama Tenno zaman Heian ada 31 ya, ada 31 lah yang menjabat. Ini semuanya Fujiwara semuanya ini. Nah, persoalannya sejak masuk samurai itu mulai masuk di institusi kekaisaran itu campur tangan dari dua klan samurai, klan Taira dan klan Genji. Gara-garanya itu tadi. Dia dimanfaatkan pada saat berkonflik, hadiahnya dikasih jabatan.
Nah, kalau dikasih jabatan kan dengan kata lain, dia punya kesempatan untuk turut campur dalam institusi kekaisaran. Itu yang membedakan, sedikit membedakan dibanding zaman-zaman sebelumnya ya. Kalau zaman-zaman sebelumnya hanya dimonopoli antar bangsawan, tapi mulai di akhir Heian itu mulai masuk campur tangan samurai gitu loh. Dua klan samurai yang kuat, klan Genji dan Taira dan Genji gitu. Atau disebut Genshi. Baik, Sensei. Nah, itu tadi, ini pola konfliknya seperti itu. Konflik, meminta backing samurai, dapat hadiah, konfliknya kayak gitu, polanya kayak gitu. Nah, ini masih berlanjut di era Heian, konfliknya itu memperebutkan, konflik inti di kekaisaran sendiri itu dari dulu sampai nanti itu memperebutkan jabatan Tenno, kaisar gitu ya, atau jabatan-jabatan lain yang di sekitar kekaisaran. Intinya hanya itu gitu loh. Dan untuk memperebutkan berkonflik, dan berkonflik itu memanfaatkan samurai. Nah, ini tiba di saat kaisar yang trouble itu di mulai kaisar Toba. Jadi perselisihan kerap terjadi antara Tenno dan walinya. Jadi pada saat itu ada Tenno, kemudian walinya yang disebutkan tadi ya, atau pejabat istana di sekitarnya dalam menentukan kebijakan, apakah itu kebijakan kaisaran atau suksesi atau pergantian kaisar ya. Nah, ini trouble-nya itu mulai dari kaisar yang sebentar. Kaisar 24 mulai dari Toba, Sutoku, Konoe, Go-Shirakawa, Nijo, Rokujo, Takakura sampai Antoku ini mulai trouble. Nah, trouble-nya gimana? Trouble-nya itu sebentar. Ini mau. Nah, ini. Jadi gini. Jadi mungkin pakai bagan aja lah, gampang lah ya. Ini kekaisaran, ini kaisar semua sebenarnya. Kekaisaran, ini kaisar. Shirakawa, Horikawa, Toba itu kaisar semua, kaisar. Nah, tiba sampai kaisar Toba ini yang agak trouble. Dia punya 3 anak kandung ini. Sutoku, Konoe, Go-Shirakawa. Cuman kalau yang Konoe ini beda ibu gitu. Kalau Sutoku dan Go-Shirakawa itu satu ibu. Si Toba tadinya kaisar, dia ngangkat anaknya namanya Sutoku. Jadi kaisar, dia jadi walinya gitu. Nah, si Sutoku ini, Sutoku Tenno, dia diangkat sebagai kaisar itu nggak lama disuruh turun jabatan. Nah, ternyata anaknya ini nggak mau. Ternyata enak jadi kaisar gitu. Mungkin kasarannya gitulah kalau sekarang ya. Nggak tahu, entah di tengah jalan karena ada dia pernah menjanjikan dan lain sebagainya ya. Karena mungkin giliran juga dan lain sebagainya. Jadi Sutoku itu diangkat ayahnya sendiri, ayahnya ayah kan. Jadi Tenno. Nggak beberapa lama dia disuruh turun jabatan gitu loh. Ayah saya kan baru aja, mungkin baru setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kenapa saya harus cepat-cepat disuruh turun jabatan? Ayahnya bilang suruh digantikan dengan anak yang lain dari lain ibu gitu. Namanya Konoe Tenno. Nah, si anak ini berhubung namanya anak dan dia nggak punya banyak link kekuatan gitu ya. Nggak punya banyak koneksi, relasi. Akhirnya dia turun jabatan kan. Ya, diserahkan pada Konoe Tenno. Konoe naik jabatan. Persoalannya dalam perjalanannya, Konoe ini ternyata meninggal. Nggak lama, apakah mungkin karena penyakit ya. Meninggal. Nah, si Sutoku ini berharap jabatan ini diserahkan lagi ke dia. berharap diserahkan lagi ke dia, ternyata enggak. Si Toba ayahnya ini, berharap diserahkan ke dia. Si Toba ayahnya ini enggak mau. Inginnya diserahkan ke anak yang lain namanya Go-Shirakawa gitu. Si Sutoku masih dia menawar ke ayahnya. Oke, kalau nggak diserahkan ke saya, tolong serahkan ke anak saya namanya Shigehito. Ini masih kecil anaknya ini, si Shigehito
masih umur 9-10 tahun ya. Jadi dengan harapan anaknya menjabat Teno, masih kecil memang lazim ya. Kalau Teno umur berapapun bisa dijadikan Teno asal nggak bayi gitu kan. Yang penting walinya yang megang kekuasaan realnya kan. Harapannya kalau anaknya si Sutoku ini jadi walinya gitu. Ternyata enggak. Si Toba ini menyerahkan ke Go Shirakawa gitu. Nah ini si Sutoku akhirnya nggak terima, dan dia nggak terima. Akhirnya dia berkonflik dengan, nah konfliknya belum. Pada saat ayahnya meninggal, nah saatnya si Sutoku ini dia ingin merebut dari Go Shirakawa, ini sama-sama saudara kandung. Akhirnya berkonflik dua anak ini, Sutoku Teno dan Go Shirakawa ini saudara kandung. Ini dua saudara kandung. Jadilah konflik seperti ini. Sampai di sini jelas ya? Halo? Halo, halo. Halo, nggak ada suara. Jelas dan jelas. Jadi ini saudara kandungan ini, saudara kandung. Ini Sutoku, Go Shirakawa. Lah, seperti tadi yang saya jelaskan, pola konflik nggak mungkin berkonfrontasi langsung, pasti memanfaatkan kekuatan samurai untuk menjadi backing, menjadi backup gitulah ya. Nah, si Go Shirakawa itu bilang ke Taira, klan Taira, bilang ke klan Minamoto, tolong saya di backup untuk berkonflik melawan Sutoku gitu. Nanti kalau menang kamu tak kasih jabatan, hadiah gitu loh. Terus yang Sutoku kan berpikiran sama. Dia minta backing juga ke Taira no Tadamasa dan Minamoto no Tameyoshi. Jadi dua klan samurai sendiri pecah di dalamnya. Ada yang dukung Shirakawa, ada yang dukung Sutoku gitu. Polanya seperti ini ya. Bisa ditangkap ya? Halo. Nah, ini konflik ini menghasilkan perang, nggak bisa ditengahi, nggak bisa didamaikan. Ya puncaknya perang apalagi gitu. Saling bunuh. Ya. Yang saling bunuh bawahnya ini ya. Ini atasnya ini Tenonya ini kan dalam perlindungan ini, tapi samurai-samurai yang ini yang berperang itu. Dua kubu ini. Maka terjadilah perang Hogen. Tahun 1156. Ini sebenarnya perang antara dua Teno, perang saudara gitu. Oh. Nah, perang Hogen akhirnya dimenangkan oleh Kaisar Go Shirakawa gitu. Go Shirakawa menang, ya kan? Go Shirakawa ini Taira mendapatkan hadiah gitu, jabatan. Minamoto no Yoshitomo mendapatkan hadiah, ini dihabisi. Sutokunya nggak dihabisi karena dia kan kaisar ya. Dia hanya mungkin nggak mendapatkan jabatan, hanya diasingkan seperti itu, ya kan. Nah, persoalannya si Taira no Kiyomori ini ambisius gitu. Dia setelah mengalahkan kubunya Sutoku, dia kan dikasih jabatan ya. Jadi Go Shirakawa Oh sorry, itu masih nanti ding, sorry. Jadi pasca perang Hogen ini, Go Shirakawa Teno mengundurkan diri. Jadi dia mengundurkan diri, kemudian diganti anaknya. Dia menyerahkan tahta pada putranya Nijo. Jadi putranya Nijo Teno gitu ya. Nah, Go Shirakawanya masih hidup dan dia menjadi wali Teno dan mengendalikan institusi kekaisaran. Nah, ini muncul perselisihan lain antara keluarga Fujiwara. Tadi dikatakan apakah klan Fujiwara masih kuat? Masih. Muncul perselisihan lain antara keluarga Fujiwara. Ceritanya panjang ya. Ini disingkat. Antara tokoh klan Fujiwara namanya Fujiwara no Michinori dan Fujiwara no Nobuyori gitu ya. Dia memperebutkan bukan jabatan kaisar tapi jabatan di istana gitu. Jabatan menteri gitulah ya. Nah, Fujiwara no Michinori itu dia bersekutu dengan Go Shirakawa dan Taira no Kiyomori yang menang tadi ini.
Kemudian Fujiwara Nobuyori dia apa namanya, bersekutu dengan Nijo Tenno dan Samurai Minamoto no Yoshitomo. Jadi ini lucu. Dua bangsawan berperang, tapi yang satu bersekutu dengan kaisar, itu bapaknya Go Shirakawa, yang satu Fujiwara Nobuyori bersekutu dengan anaknya itu. Ini penting, kalau ada di balik itu ada kaisar, dia punya keabsahan ya untuk menghabisi kubu yang lain. Jadi kalau asal ada salah satu kaisar di dalam kubu kelompok bangsawan yang berkonflik, itu ada semacam legitimasi atau keabsahan gitu, ada kekuatan. Oh, kaisar di kubu saya berarti kelompok saya yang benar, kamu yang salah. Yang salah juga ada kaisarnya. Wah, kaisar juga ada di sini gitu loh. Bahkan kaisar ini hanya dimanfaatkan aja untuk berkonflik gitu, untuk mencari pembenaran. Nah, ini berkonflik gitu, dua kubu ini, apa namanya, dua kubu ini berkonflik, dan apa namanya, pada saat Taira no Kiyomori ziarah ke kuil Kumano, Samurai Minamoto Yoshitomo dan Fujiwara Nobuyori melakukan pemberontakan dengan mengisolasi Kaisar Nijo dan menculik Kaisar Go Shirakawa. Seperti itu. Jadi si Nobuyori itu dia menculik Kaisar Go Shirakawa, bapaknya itu. Jadi anaknya udah ada di kubunya, bapaknya tinggal bapaknya ini. Nah, bapaknya kita culik gitu sama Fujiwara Nobuyori. Seperti itu. Pada saat apa? Pada saat Taira no Kiyomori, si pelindung Fujiwara no Michinori ini pergi berziarah. Dan ya singkat cerita, Taira no Kiyomori kembali, dia menyusun kekuatan gitu ya. Menyusun kekuatan ini seperti ini ya. Gambarnya mungkin seperti ini ya. Jadi konfliknya itu antara dua bangsawan sebenarnya, Fujiwara no Nobuyori, Fujiwara no Michinori, memperebutkan apa, jabatan mungkin kementerian di istana ya. Ceritanya panjang. Nah, Fujiwara no Nobuyori ini satu kubu dengan Nijo Tenno, dengan Minamoto no Yoshitomo, kemudian Go Shirakawa dengan Taira no Kiyomori. Nah, pada saat Taira pergi, si Go Shirakawa ini yang jadi lawan Fujiwara no Michinori ini diculik oleh Fujiwara no Nobuyori. Fujiwara no Michinori ini habiskan. Nah, Taira no Kiyomori-nya ini pas pulang, dia menyusun kekuatan, gantian menyerang Minamoto no, pas pulang, dia gantian menculik dulu Nijo Tenno, dan Go Shirakawa yang tadi sudah direbut, diculik dulu, ya kan? Baru dia menghabisi Minamoto no Yoshitomo. Gitu. Nah, perangnya ini namanya Heiji no Orang, perang Heiji gitu ya. Ini perangnya sampai seperti ini, bakar-bakaran. Jadi Kaisar Nijo yang di kubunya Nobuyori itu diculik. Baru setelah diculik istananya dibakar gitu kan. Jadi di lapangan konfliknya antara dua kekuatan samurai, Taira no Kiyomori dan Minamoto no Yoshitomo. Dan hasilnya Minamoto no Yoshitomo ini kalah, habis ya kan. Keturunannya diasingkan, Minamoto no Yoshitsune, Minamoto no Yoritomo diasingkan, dan Taira Kiyomori akhirnya menguasai mendapatkan hadiah yaitu gelar Perdana Menteri. Dan Kaisar Nijo dan Kaisar Go Shirakawanya masih ada. Cuman persoalannya, Taira no Kiyomori ini kekuasaannya makin besar dan dia nggak disukai kalangan bangsawan karena memonopoli kekaisaran dengan kroninya, meniru apa yang dilakukan klan Fujiwara. Go Shirakawa tidak suka Taira terlalu ikut campur segala urusan kekaisaran karena ia tidak lebih dari sekedar samurai. Jadi si Taira ini menjadi Perdana Menteri di kekaisaran di bawah Tenno itu selama 20 tahun. Dan dia mengawinkan keturunannya, nepotisme itu mendudukkan kerabatnya dalam jabatan
istana kaisar, dan itu sangat-sangat tidak disukai gitu oleh bangsawan kekaisaran. Jadi akhirnya membuat Go Shirakawa jengkel. Pangeran Mochihito dan Minamoto no Yorimasa yang ada di kubu Shirakawa mencoba untuk menyerang Taira Kiyomori, keduanya gagal. Jadi si Go Shirakawa yang dulu dibela oleh Taira no Kiyomori dalam kubunya, lama-lama juga jengkel. Lama-lama jengkel oleh si Taira ini. Iya. Jengkel oleh Taira. Kemudian karena dia nepotisme, mendudukkan kerabatnya di kekaisaran, akhirnya dia minta tolong kepada klan Minamoto yang dulu diusir, dibuang, yang 20 tahun yang lalu itu masih kecil. Nah, pada saat ini masih kecil gitu ya. Ini. Minamoto kan konflik ya, Taira Kiyomori dan Minamoto no Yoshitomo pada saat sebelumnya, dan dia punya kerabat Minamoto no Yoritomo, Yoshitsune, Yoshinaka masih kecil, 20 tahun kemudian kan sudah besar. Nah, si Kaisar Go Shirakawa ini minta tolong kepada Minamoto, tiga tokoh ini, untuk menghadapi Taira no Kiyomori yang sudah terlalu berlebihan mencampuri urusan istana kekaisaran di Heian. Ini dulu pada saat diasingkan, pada saat dulu konflik yang tadi, bangsawan Fujiwara masih kecil, 20 tahun kemudian sudah besar. Kemudian dia digunakan oleh Go Shirakawa untuk menghadapi Taira no Kiyomori, kubu Taira no Kiyomori. Nah, ini kan samurai dia. Ini kaisar. Kalau yang sebelumnya antara kaisar dengan kaisar ya kan, pakai backing gitu kan. Nah, ini samurai dengan kaisar. Kaisar yang nggak suka karena Taira ini yang dulunya hanya sekedar backing, dia dapat jabatan dan terlalu masuk di dalam kegiatan istana. Dia nggak suka. Kemudian dia menyewa kubu keluarga Minamoto, yang diantaranya adalah Minamoto no Yoritomo, Yoshitsune, Yoshinaka. Dan benar, ini Minamoto no Yoritomo ini kakaknya, Yoshitsune itu adiknya dari lain ibu, Minamoto no Yoshinaka itu juga adiknya. Dia meminta Yoshitsune dan Yoshinaka untuk melawan Taira no Kiyomori ini. Jadi dia nggak melawan sendiri gitu loh. Jadi urutannya Go Shirakawa minta tiga ini. Minta ke Minamoto no Yoritomo, tapi Minamoto no Yoritomo dia nggak pergi konfrontasi langsung, dia nyuruh dua adiknya gitu loh. Dia di Kamakura, Kamakura tuh deket Tokyo sekarang. Betul, dua adiknya dia perang lawan Taira. Beberapa kali perang ada menang ada kalah, tapi puncaknya Taira terdesak gitu loh. Kalah gitu loh, terdesak. Dan puncak dari kekalahan dari Taira adalah perang Dan Noura di Selat Shimonoseki. Jadi kekalahan ini bukan Heiji tapi Genpei. Sorry. Jadi puncak kekalahan perang dia terdesak di Selat Shimonoseki, terjadi perang laut antara Minamoto no Yoshitsune melawan Taira no Kiyomori dengan pasukannya, dan Taira no Kiyomori terdesak sehingga bangsawan yang mendukungnya termasuk Kaisar Antoku yang masih kecil diajak bunuh diri nyebur ke laut gitu. Ini Selat Shimonoseki, dan di situ ada kepiting namanya Heikigani. Nah, kepitingnya itu seperti wajah manusia. Kalau di sana beli kepiting itu bentuknya seperti ini. Itu mitosnya katanya merupakan reinkarnasi pasukan Taira yang kalah terdesak dan masuk ke laut
bunuh diri sehingga dia terinkarnasi menjadi kepiting gitu ya. Jadi intinya Taira akhirnya terdesak kalah oleh Minamoto no Yoshinaka dan Yoshitsune gitu. Sampai di sini jelas nggak? Halo? Saya pengen nanya Sensei. Ya, oke. Ini saya masih masih penasaran sama klan Fujiwara ini. Kemana Betul. klan Fujiwara Sensei? Jadi klan Fujiwara dia masih bangsawan dan bangsawan yang mayoritas ada di kekaisaran di Heian gitu loh. Jadi Go Shirakawa ini juga bagian dari klan Fujiwara. Dan setelah perang Hoken itu ada dua tokoh dari klan Fujiwara namanya Fujiwara no Michinori dan Fujiwara no Nobuyori. Ini salah satu pejabat di istana ya. Dia ingin membuat satu kebijakan tertentu dan mereka berkonflik karena ingin kebijakannya yang paling diterima. Nah, mereka berkonflik dan ini ada di kubunya Michinori itu ada di kubunya Go Shirakawa Tenno dan Nobuyori itu ada di kubunya Nijo Tenno gitu. Ya mereka berkonflik seperti itu. Dan masing-masing kubu dia memanfaatkan samurai maupun memanfaatkan Tenno. Masing-masing kubu memanfaatkan samurai, memanfaatkan Tenno gitu. Kenapa memanfaatkan Tenno? Karena untuk keabsahan. Mengapa memanfaatkan samurai? Karena untuk kekuatan militer yang kalau misalnya gelut di lapangan siapa dong? Tapi untuk keabsahan siapa yang benar, siapa yang salah? Ya saya, kan ada Tenno di sini gitu. Ini juga sama. Jadinya gambar seperti ini, seperti ini. Nah, ini. Yang berkonflik awal tuh aslinya ini, Fujiwara no Nobuyori, Fujiwara no Michinori, ini klan Fujiwara. Go Shirakawa ini juga klan Fujiwara, masih saudaraan semua. Yang enggak saudaraan ini, dua klan samurai ini enggak saudara. Nijo Tenno juga masih saudara, satu darah gitu ya. Kecuali keturunan ini yang dikawinkan dengan mereka-mereka ya. Seperti itu. Nah, Fujiwara no Nobuyori ada di kubu ini memanfaatkan Nijo Tenno. Go Shirakawa, Fujiwara Michinori memanfaatkan Go Shirakawa seperti itu. Nah, untuk perang di lapangan mereka memanfaatkan Taira. Untuk perang di lapangan mereka memanfaatkan Minamoto no Yoshitomo. Dua orang ini yang gelut di lapangan. Akhirnya Minamoto ini kalah ya. Halo. Iya. Ya. Kalau misalnya dari klan Fujiwara sendiri bagaimana Sensei? Maksudnya pasukan yang digunain ada nggak? Maksudnya ini kan yang di lapangan itu kan ada Minamoto sama Taira ya Sensei. Dari klan Fujiwaranya sendiri tidak ada konflik langsung Sensei. Kalau klan Fujiwaranya sendiri, maksudnya nggak ada langsung tuh gimana? Samurai di lapangan gitu Sensei. Ini kan Minamoto no Yoshitomo sama Taira no Kiyomori kan membawa pasukannya ya kan Sensei. Terus tarung di lapangan gitu kan Sensei. Nah, betul. Klan Fujiwaranya nggak tarung. Oh, nggak bertarung gitu Sensei. Jadi Enggak. cuman Klan Fujiwaranya dia ada di markas yang dilindungi oleh klan Minamoto ini gitu. Oh iya. Dia Tenno, dia Nijo Tenno, Fujiwara no Nobuyori, dia di satu tempat di istana itu atau di istana di luar sana yang di depannya itu sudah dijaga oleh pasukannya Minamoto no Yoshitomo gitu. Terus yang Taira juga sama. Ini nggak berperang, nggak ngapa-ngapain. Fine-fine aja, santai-santai aja. Mungkin masih enak-enakan juga gitu. Baik Sensei. Oke. Makanya istananya terus dibakar gitu. Begitu Tennonya. Jadi yang ini kan persoalannya pada saat dia perang di lapangan, dia bingung juga karena di kubunya sudah ada Tenno, di kubunya lawan tuh juga ada Tenno, dia harus hati-hati. Untuk perang di lapangan, Tennonya harus diambil dulu menjadi satu kubunya, ya kan? Setelah itu baru menghabisi bawahannya. Asal semua Tennonya sudah ada di kubunya sudah ada di kubunya. Persoalannya dua Tenno ini kan pecah dua. Ini anaknya, ini bapaknya. Nah, pada saat awal ini nyulik Go Shirakawa diculik ke sini ya kan.
Ini pada saat pergi. Terus, wah dia pulang lagi ke Kyoto, dia tahu, oh Tenno-nya udah diambil semua. Kalau saya ngelawan, legitimasi kebenaran ada di sana gitu loh. Saya tetap akan dianggap salah gitu. Jadi Tenno ini seperti kartu as. Oleh karena itu, Tenno itu bagaimanapun harus diculik dulu. Tenno kita culik dulu. Kalau sudah ada di kubu ini, dua-duanya, kita habisi yang ini. Oleh karena itu, Tenno-nya diculik. Disamarkan sebagai seorang wanita, ya kan. Kemudian setelah berhasil dicuri, istananya kita bakar aja. Gitu. Itu pola-pola konflik bangsawan pada zaman Heian kayak gitu. Tenno tuh pada zaman era-era samurai selanjutnya, Tenno pun masih, meskipun dia nggak punya kekuatan, tapi dia punya legitimasi kultural sebagai apa ya, simbol apa, simbolnya Jepang gitu. Jadi sehingga sangat dihormati rakyat Jepang. Nggak akan mungkin Tenno-nya itu dibunuh gitu, hampir-hampir nggak akan mungkin. Kecuali yang tadi ya, diajak bunuh diri tadi. Rata-rata Tenno-nya nggak mati sih rata-rata, kecuali oleh para bangsawan sendiri ya. Tapi kalau samurai dia menghabisi Tenno nggak berani. Kalau samurai menghabisi samurai ya. Nah ini dihabisi, terakhir dihabisi. Nah persoalannya muncul yaitu antara backing 3 ini. Jadi begini ceritanya itu, si Minamoto ini sebagai kakak, dia itu juga ambisius ya. Tapi juga menurut saya apa ya, uri itu apa uri? Bahasa Jepang, bahasa Indonesianya uri itu apa? Jadi dia menyuruh dua adiknya untuk berperang melawan Taira no Kiyomori dan berhasil itu loh mengalahkan ini. Dan setelah berhasil, wajar si Go Shirakawa mengasih hadiah Minamoto dan Yoshitsune kan wajar kan. Si Minamoto no Yoshitsune dikasih tanah, si Minamoto no Yoshinaka juga dikasih tanah gitu. Shoeng gitulah, tanah pribadi kan artinya. Nah, si Minamoto no Yoritomo ini cemburu. Wah, kalau dia yang mendapatkan privilege, banyak mendapatkan privilege, jangan-jangan nanti dia lebih punya pengaruh untuk menduduki jabatan istana. Padahal yang ingin ambisi besar menduduki, menguasai kekaisaran adalah Minamoto no Yoritomo gitu. Akhirnya dua adiknya ini nggak disukai oleh kakaknya gitu loh. Dicari-cari alasan sehingga nggak disukai. Padahal adiknya ini itu baik adiknya. Kalaupun dia harus melepaskan hadiahnya dan harus patuh pada kakaknya, dia akan patuh gitu. Tapi kakaknya ini entah bagaimana dia nggak mau tahu dan meminta untuk agar dua adiknya ini dibunuh gitu loh. Ini kan lucu ya kan. Ini samurai dan ini saudaraan kandung itu, saudaraan kandung. Jadi ini dia. Konflik antara adik kakak, persetujuan antara Yoshitsune dan Yoritomo. Jadi setelah Yoshitsune mengalahkan Taira, ia kembali ke Kyoto dan diberi hadiah tempat kedudukan pada Kaisar Go Shirakawa. Yoshitsune memberi hadiah pada pengikutnya sebagai balasan dukungan selama perang. Jadi si Yoshitsune ya wajar kan, dia kan perang lawan Taira, dia menang, dapat hadiah. Hadiahnya diberikan ke bawahan tanpa izin ke Minamoto no Yoritomo. Nah ini nggak suka. Minamoto no Yoritomo nggak suka. Karena nggak suka itu, ketakutan bahwa adiknya ini akan lebih memiliki pengaruh di dalam kekaisaran ini, oleh si Yoritomo meminta adiknya agar diburu dan dihabisi dan dibunuh. Ini kan lucu kan. Sudah disuruh perang mau, menang ya kan. Terus cuman gara-gara dia ngelihat dapat hadiah, kemudian takut disaingi punya pengaruh, dia minta untuk dibunuh gitu. Oleh si kakaknya ini Minamoto no Yoritomo gitu. Dan benar gitu loh, akhirnya habis Minamoto no Yoshitsune tadi. Jadi dia minta beberapa perlindungan ya kan.
Fujiwara ya, dia minta ke beberapa perlindungan ke klan Fujiwara, tapi klan Fujiwaranya tetap mendukung ke Yoritomo gitu. Dan benar, Yoshitsune ini dihabisi oleh kakaknya sendiri, Minamoto no Yoshitsune, dan adiknya juga, Minamoto no Yoshinaka. Itu dihabisi oleh kakak kandungnya sendiri. Karena ambisi untuk menguasai kekaisaran. Padahal yang berjasa mengalahkan Taira, dua tokoh ini. Sehingga orang Jepang itu menganggap dua tokoh ini jauh yang lebih berjasa daripada Minamoto no Yoritomo. Maka dibuat patungnya. Ini Yoshitsune dalam beberapa game atau dalam beberapa drama memang dia menjadi tokoh apa namanya, tokoh yang dianggap benar gitu ya. Sementara kakaknya Minamoto no Yoritomo ini terlalu ambisius dan apa ya, mengabaikan, dia padahal mengabaikan apa ya, rasa kemanusiaan adiknya sendiri gitu. Dan ini kualat, nanti dia akan mendapatkan karmanya karena dua anaknya, anak kandungnya juga kan dibunuh, dan nggak akan, dan kekuasaannya nggak langgeng gitu. Nah, sejak Yoshitsune dibunuh dan sejak Yoshinaka juga dibunuh, dan sejak Go Shirakawa mangkat atau meninggal, praktis ke institusi kekaisaran tidak ada lagi kekuatan yang sanggup menandingi kekuatannya Minamoto no Yoritomo. Jadi tidak ada yang sanggup lagi menandingi kekuatannya klan Genji gitu kan, klan Genji. Apalagi dia didukung oleh klan baru namanya Hojo, klan Hojo gitu ya. Jadi Hojo istrinya itu dia menikah dengan apa namanya, Hojo Masakado, itu istrinya dari klan Hojo gitu. Klan yang cukup kuat juga di Kamakura. Akhirnya dia bilang ke kekaisaran, karena kamu sudah lemah gitu kan. Kamu menjadi simbol dari hanya menjadi simbol, maka kekuatan politiknya tolong diserahkan kepada saya. Jadi yang mengatur politik seluruh Jepang, kebijakan politik, anggaran dan lain sebagainya, tolong serahkan saya, maka saya akan mendirikan pemerintahan politik, pemerintahan militer, ala militer. Dan dia mengangkat dirinya sendiri dengan gelar Seitai Shogun atau Panglima Militer tertinggi. Shogun, jadi Shogun itu kalau kita Panglima Militer lah ya, pangap gitulah ya. Jadi Shogun di motor itu istilahnya dulu awalnya yang mencetuskan si Minamoto no Yoritomo ini gitu. Setelah kekuatan di kekaisaran lemah. Nah, muncullah dualisme kepemimpinan di Jepang, dan Jepang memasuki era baru namanya era Kamakura. Jadi dia mengatur sistem politiknya dari Kamakura. Di Kyoto-nya kekaisarannya tetap, tapi hanya menjadi simbol saja. Dilindungi oleh dia, tapi kekaisaran tidak punya apa namanya, kekuatan untuk menentukan kebijakan politik. Apakah harus perang dengan kelompok lain, apakah harus membangun militer, menarik pajak, semuanya ditentukan oleh Minamoto no Yoritomo. Dengan kata lain, dia merebut kedaulatan kekaisaran dan meninggalkan kaisar hanya menjadi simbol aja gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo? Halo lah. Coba kita lihat sedikit. Jadi dilihat dari sisi penguasanya ya. Jadi sampai Yamato Asuka Naraheyan, penguasanya kaisar ya kan. Nah, setelah itu, setelah Heian masuk ke Kamakura, Kamakura Muromachi Sengoku Ajuchi Momoyama Edo, penguasanya samurai atau bakufu. Nanti akan kembali lagi ke kaisar ketika masuk zamannya era Meiji. Jadi kaisar, samurai, kaisar. Oleh karena itu zaman Meiji dikatakan restorasi Meiji, karena restorasi, jadi mengembalikan sesuatu yang dulu pernah ada gitu. Kemudian dilihat dari sistem politiknya, kalau zaman kaisar, kekaisaran, sistem politiknya bangsawan, aristokrasi, aristokrat. Budayanya juga budaya bangsawan, budaya aristokrat. Nanti pada saat samurai, budaya militer, otoriter, feodal.
Nanti zaman setelah Meiji, meskipun masuk ke kekaisaran, tapi budayanya sudah mulai masuk pengaruh demokrasi dan modernitas gitu. Jadi dari sistem politik mulai Minamoto no Yoritomo tadi, itu sistem politiknya adalah sistem politik ala militer. Kalau sebelumnya ala bangsawan. Beda jauh. Kalau bangsawan itu adalah kultur bangsawan, istana sentris di kekaisaran, tapi kalau militer, kultur militer. Kultur militer itu adalah kultur komando, kultur perang, kultur keberanian, kedisiplinan, harus siap siaga di setiap waktu, dan tidak terlalu berlebihan mengapresiasi seni, kemewahan. Kalau militer kan perang kerjaannya. Nanti yang banyak dibangun adalah benteng. Yang banyak diapresiasi adalah latihan militer, seni bela diri. Yang produk budaya yang banyak dihasilkan adalah produk budaya yang mendukung kegiatan militer, apakah itu senjata dan lain sebagainya. Kemudian kaisar hanya sebagai simbol, shogun sebagai penguasa. Dilihat dari pusat ibu kota, jadi pada zaman mulai nanti Kamakura, pusat ibu kotanya itu dari Kyoto ke Kamakura, kembali ke Muromachi, Sengoku, Ajuchi Momoyama, Edo. Nah, mungkin nanti ini akan dibahas. Tapi sampai sini kira-kira kalian paham nggak ya? Halo? Paham, saya paham. Jadi ini dengan kata lain masuk ke Kamakura, jadi gambarnya seperti ini. Kalaupun dipisah dua ya, after 1192 di akhir Heian, Jepang terbagi dua. Jadi ada ibu kota yang ada di Kyoto, kemudian di Kamakura. Jadi Kyoto ini hanya sebagai simbol ya, Center of Religion, Culture, Traditional Authority gitu ya. Tapi kalau yang ngatur militer seluruh Jepang, militer, police power, government, Eastern Province, ini ada di Kamakura. Jadi kaisar ada di sini, di Kyoto, samurai ada di Kamakura, dekat Tokyo. Bukan Tokyo, tapi dekat Tokyo. Dan ini di bawah kekuasaan Minamoto no Yoritomo yang tadi. Ini kaisar samurai pertama, shogun pertama. Jadi seperti saya katakan tadi, Suzuki Shogun. Pernah dengar ya Suzuki Shogun? Pernah nggak? Halo? Pernah, saya. Oh iya. Jadi Shogun itu adalah militer tertinggi. Ini masih ada beberapa menit. Saya lanjutkan dulu ya karena materinya banyak. Oke, untuk sistem politik zaman Heian seperti itu. Kita cut dulu ya. Kita masuk sedikit ke budaya. Jadi budaya, kembali ke budaya asli zamannya Heian, itu seperti kalian sudah pelajari, pada zaman Heian itu adalah puncaknya budaya aristokrasi. Seperti tadi dikatakan, klan Fujiwara, memang klan Fujiwara puncak kekuasaannya di zaman Heian. Zaman Heian, kemudian di istana itu banyak dihasilkan karya sastra. Ini dipengaruhi oleh klan Fujiwara juga. Karya sastra yang dibuat oleh Murasaki Shikibu dengan karyanya novel Genji atau Genji Monogatari. Ini sudah kalian pelajari kan Genji Monogatari, ya enggak? Halo. Kemudian Makura no Soshi, Seishonagon, kemudian tulisan hiragana dan katakana. Kemudian gaya lukisan Yamato-e. Seni lukis yang dikembangkan sejak akhir periode Heian terinspirasi gaya lukisan Zen Buddhisme. Kemudian tema yang dilukis kecantikan alam, tempat terkenal, 4 musim, kemudian disertai teks narasi, contohnya lukisan Genji. Dibuat oleh seniman Yamato-e namanya Mitsuoki. Gambar bercerita, cikal bakal emaki, cikal bakal komik anime Jepang. Jadi pada zaman Heian itu belum ada kamera, belum ada video, bagaimana cara mengabadikan gambar dilukis. Nah, gaya lukisan itu banyak dipengaruhi dari China seperti itu dan dipelajari oleh kekaisaran.
Dan ada beberapa seniman di Kekaisaran yang merekam kegiatan-kegiatan di Kekaisaran. Misalnya seniman namanya Tosa Mitsuoki ya, jadi merekam kegiatan sosok-sosok tokoh di Kekaisaran. Salah satunya yang direkam adalah Murasaki Shikibu yang mengarang Genji Monogatari. Ini dia bangsawan ya, anaknya salah satu bangsawan dari klan Fujiwara. Jadi pada masa kecil dia belajar mendapatkan, meskipun perempuan ya, sebenarnya pendidikan pada saat itu hanya untuk laki-laki, tapi karena dia anak bangsawan yang memberikan perhatian pada pendidikan, dia diikutkan sekolah gitu, sekolah untuk mempelajari budaya Cina, tulisan kanji, dan dia mengembangkan tulisan hiragana dan katakana, dan bahkan bisa menulis novel dengan melihat kehidupan terinspirasi dari kehidupan di lingkungan istana. Nah, karena dia membuat novel dan banyak dibaca pada saat itu di kalangan istana, kemudian seolah ada pelukis istana namanya Tosa Mitsuoki melukis dia. Ini lukisannya ya, Murasaki Shikibu. Jadi dulu bangsawan zaman Heian standar atau kriteria kecantikan itu kalau rambutnya panjang itu kan, rambutnya panjang, kemudian alisnya di atas, matanya kecil, kemudian bibirnya kecil, hidungnya mungil, pipinya nyempluk gitu. Ini dulu standar kecantikannya 1000 tahun yang lalu ya. Yang dianggap cantik itu kalau seperti ini gitu kan. Tapi oleh di era modern, standar kecantikan yang direkam melalui lukisan ini telah berubah dan diadaptasi menjadi manga modern yang mengisahkan cerita yang sama, Genji Monogatari, tapi kriteria kecantikannya berubah. Matanya sudah besar, kemudian pipinya lebih nggak nyempluk gitu kan. Tapi yang lainnya masih sama, rambutnya panjang dan lain sebagainya ya. Jadi ada perubahan gitu ya, perubahan visual. Dari yang dulu yang namanya cantik itu kalau seperti ini, kalau di era modern yang namanya cantik itu berubah menjadi seperti ini ya. Ya, Murasaki Shikibu mungkin kalian pelajari ya di kelasnya sastra gitu. Kita lihat sekilas ya. Genji Monogatari terdiri dari 54 volume, 800 waka. Isinya puisi sebenarnya Genji Monogatari ya. Seperti itu. Jadi isinya kisah hidup pangeran bernama Hikaru Genji mulai dari usia 12 sampai 70 tahun. Jadi si Murasaki Shikibu ini dia mengamati salah seorang putra mahkota yang dia punya wajah rupawan, pintar gitu, tapi hidupnya kadang ironis dan tragis. Dia memiliki darah kaisar secara tak langsung dan kehadirannya di istana tak begitu disukai bangsawan lain, namun disayangi kaisar yang berkuasa. Di usia 3 tahun ibunya meninggal dan digantikan ibu angkat bernama Fujitsubo. Saat usia 12 tahun dia menikahi Aoi tapi lebih menyukai ibu angkatnya hingga ia memiliki putra dan istri resminya Aoi dan dari ibu angkatnya Fujitsubo. Seperti itu ya. Jadi si Genji ini dia lebih menyukai wanita yang sudah menikah daripada istrinya sendiri seperti itu, dan Genji juga melakukan banyak affair dengan wanita bangsawan yang lain dari istri-istri dari para bangsawan yang lain seperti itu. Salah satu affair Genji adalah wanita bernama Murasaki yang lalu ia nikahi. Jadi si Murasaki Shikibu menulis novel tapi di dalamnya dia membuat tokoh sendiri namanya Murasaki. Kemudian Genji juga diminta menikahi putri ketiga Kaisar Suzaku yang membuat konflik antara istrinya dengan yang lain. Pada bagian akhir mengisahkan anak Genji bernama Kaoru dan cucunya bernama Nio yang menyukai wanita yang sama. Secara keseluruhan, novel ini berisi kisah romantik di lingkungan istana, namun penuh intrik, affair, keserakahan, konflik, getir, ironik, dan kesedihan. Ini adalah teks aslinya Genji Monogatari ditulis seperti ini dengan hiragana ya. Ada beberapa kanji hiragana seperti itu ya. Kemudian diadaptasi menjadi karya novel, kemudian komik, film, dan seterusnya ya. Ini sekalian bisa meneliti. Apa yang membuat Genji Monogatari sedemikian rupa bisa terkenal?
bisa dianggap sebagai mahakarya masterpiece? Itu yang pertama karena ditulis oleh seorang wanita. Itu yang jadi titik poinnya di situ ya. Jadi seorang wanita dan pada saat itu punya keterbatasan untuk mendapatkan pendidikan, punya keterbatasan untuk mendapatkan mobilitas dibanding laki-laki, tapi bisa menuliskan dalam bentuk novel dan isinya adalah seluruh pemikirannya. Biasanya seorang wanita itu biasanya dianggap sebagai objek, tapi di novel itu ditulis oleh si Murasaki yang wanita dan mengungkapkan pemikiran-pemikiran wanita gitu. Mengungkapkan pemikiran-pemikiran dari sudut pandang wanita gitu. Mudah nggak yang saya maksud? Halo? Halo, halo. Nggak ada suara. Paham, Sensei. Jadi gini, biasanya sangat jarang sekali novel itu yang dia menampilkan pemikiran wanita. Biasanya di dalam novel yang diberi kesempatan bicara tuh tokoh-tokoh yang laki-laki gitu kan. Tokoh-tokoh laki-laki itu biasanya kan kata-kata apa namanya lebih banyak di porsinya itu kan lebih banyak di tokoh-tokoh yang laki-laki. Kemudian selain itu juga lebih banyak memberikan porsi pemikiran laki-laki untuk dituangkan dalam satu novel. Biasanya seperti itu daripada perempuan kalau kalian meneliti ya. Tapi di Genji di zaman sekuno itu perempuan sudah apa namanya mengungkapkan pemikirannya gitu. Jadi itu yang luar biasa menjadikan novel ini luar biasa. Oh kayak gini tuh pemikirannya perempuan. Karena pada saat itu yang jauh lebih banyak diberikan porsi itu adalah pemikirannya atau sudut pandang laki-laki. Apakah itu Kojiki, apakah itu Nihon Shoki gitu kan. Tapi ternyata banyak juga pemikiran wanita yang diberikan tempat dan salah satunya diwadahi dalam bentuk novel. Itu yang luar biasa. Di era modern kalau kalian lihat hampir seluruh novel semua yang menulis laki-laki dan di dalamnya lebih banyak memberikan porsi menuangkan gagasan pemikiran laki-laki daripada perempuan. Itu membuat luar biasa. Nah contoh oke lah itu kalau dibahas mungkin nanti di kelas sastra gitu ya. Kita lanjut dulu ke Yamato E. Ini tinggal 5 menit sedikit lagi ya. Yamato E ini ada lukisan dari China, lukisan bergaya China tadi sudah ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat kostumnya ya. Kostum di zaman Nara itu masih banyak dipengaruhi oleh apa namanya kostum atau pakaian gaya dari China seperti itu ya. Mulai kayak rompi ada rompinya gitu ya. Kemudian seperti rok gitu ya. Kemudian yang laki-laki kemudian rambutnya kita lihat digelung gitu kan. Kemudian heian awal juga masih banyak dipengaruhi seperti itu dari China seperti rok gitu kan. Kemudian baju kurung gitu, kemudian lengannya besar, kemudian rambutnya digelung gitu. Yang laki-laki juga hampir sama. Tapi mulai heian dikembangkan sendiri oleh Jepang menjadi model yang hampir seperti kimono ya, kayaknya berlapis-lapis seperti itu, banyak. Dan rambutnya kita lihat kalau yang sebelumnya rambutnya digelung, yang zaman Heian nggak digelung. Dibiarkan panjang ya, seperti itu. Kemudian alat transportasi ya di era itu menggunakan bantuan tenaga kuda, kemudian pengangkutan dengan sapi seperti itu ya. Baik, kelihatannya sampai di situ untuk penjelasan zaman Heian ya. Saya pikir zaman 400 tahun hanya dijelaskan dalam waktu 1 jam. Saya pikir kok masih belum cukup seperti itu. Nah, ini hanya mungkin bagian-bagian yang prominent, yang sangat penting aja yang
saya jelaskan seperti itu. Sementara sebenarnya masih banyak sekali hal yang masih belum terjelaskan dan masih bisa banyak digali. Tapi setidaknya itulah gambaran Heian adalah puncak aristokrasi dan bergesernya kekuatan politik dari kaum bangsawan menuju kaum samurai. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke era Kamakura ya, Kamakura. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, masih 3 menit. Halo? Halo? Ada nggak? Halo, ada tidak? Kayaknya nggak ada Sensei. Nggak ada ya? Ya, saya paham ya kalian ya. Atau ada bagian yang belum. Karena pikiran saya materinya banyak sekali, sementara saya belum bisa banyak menyelesaikan sehingga saya harus menjelaskan cepat gitu ya. Tapi seperti itu gambaran secara umum, tolong ditangkap pola-polanya, logika-logikanya seperti itu ya. Kalau fakta-faktanya ada banyak sekali. Ya baik, kalau tidak ada, ya sudah kita akhiri sampai di sini. Beneran nih nggak ada nih yang ditanyakan. Halo Sensei. Ya. Apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Iya, izin bertanya tapi sedikit keluar dari materi tidak apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi kan Sensei bilang tadi Tenno dan di zaman Heian ini kan dikuasai oleh klan Fujiwara kebanyakan dari bangsawan itu. Nah, kalau saya bandingkan dengan kayak kerajaan Barat itu kan memang satu keluarga itu mendominasi secara lama gitu loh Sensei. Gimana? Dibandingkan dengan sejarah kerajaan Barat. Itu emang kayak klan Fujiwara gitu, satu keluarga itu mendominasi lama gitu kan Sensei. Betul. Nah, tapi itu kebanyakan dihasilkan gara-gara pernikahan antara saudara atau sepupu gitu Sensei. Betul. Apakah di kerajaan Jepang juga hal itu umum gitu? Terima kasih Sensei. Kalau di Barat itu konflik dipicu oleh kalau di Barat itu konflik terjadi di antara saudara dan sepupu gitu tak? Enggak, jadi dominasi keluarga itu terjadi karena kebanyakan dari mereka itu menikah antara saudara gitu Sensei. Jadi semacam incest gitu Sensei. Iya betul. Jadi apakah di Jepang di juga. kerajaan Jepang itu hal itu sama? Iya sama. Jadi memang untuk mempertahankan nasab, kalau bahasa Islamnya apa ya? Untuk mempertahankan klan itu memang pernikahan antar saudara hampir mendekati incest memang. Saya juga nggak tahu kenapa kok itu dianggap normal ya. Tapi itu memang ada dasarnya karena supaya menjaga darah darah kekaisaran itu tidak ya tercampuri gitu loh. Ya seperti itu. Jadi memang pernikahan antar sepupu seperti itu, antar sepupu, antar saudara dalam satu klan gitu. Ya biasanya ya saudara seperti itu, antar saudara. Tapi kalau saudara kandung kok saya pikir kok enggak ya. Antar saudara kandung saya pikir kok enggak. Cuman memang ada beberapa interupsi ya ketika dinikahkan dengan klan dari luar. Klan dari luar itu ada ketika masuk pengaruh dari Taira dan pengaruh dari Genji dan nanti pengaruh dari Hojo gitu ya. Seperti itu. Tapi pada eranya Fujiwara itu sebuah kelaziman menikahkan antara saudara sendiri dan itu benar, itu mendekati incest. Dan nggak tahu kok kelihatannya wajar-wajar saja gitu kok, nggak ada suatu hal yang aneh gitu loh yang perlu dibahas. Kelihatannya kok di sejarah Jepang kok ini nikah sama saudaranya kok kelihatan normal-normal aja ya. Karena untuk mempertahankan kemurnian darah tadi, terutama kemurnian dari kaisar-kaisar sebelumnya yang dianggap memiliki keturunan dewa matahari gitu loh.
Seperti itu nggak boleh terputus. Harus ada keturunan darah dari kekaisaran-kekaisaran sebelumnya. Seperti itu. Ya itu sebenarnya sama seperti di lazimnya monarki dimanapun di dunia. Kerajaan Mataram yang di Jogja kan juga sama gitu kan. Yang jadi raja anaknya gitu. Kalau anaknya nggak ada laki-laki ya saudaranya. Tapi kan masih satu saudara, satu klan gitu kan. Ya, kira-kira itu. Waktunya udah lebih. Kalau ada tanya lagi saya juga nggak apa-apa sih. Senang-senang aja. Sensei, maaf Sensei, saya pengen nanya satu lagi ya Sensei. Boleh ya, nggak apa-apa nggak. Saya cuma pengen tahu Sensei. Itu kan tadi kan klan Minamoto kan ngabisin Taira ya Sensei. Itu Betul. Itu gimana kabar selanjutnya? Apakah keluarganya dihabisi atau mungkin klannya diasingkan atau mungkin gimana Sensei? Apa ganti nama malah? Kalau keluarga Tairanya masih ada. Jadi yang dihabisi itu hanya Taira Kiyomori dan pasukannya dan beberapa kerabat yang dia berhubungan langsung dengan institusi kaisar dan yang berkonflik secara langsung. Tapi klan Tairanya sendiri itu sebenarnya masih tetap ada. Nggak dihabisi semua, seklan Taira dihabisi semua. Tapi intinya pada saat itu ketua klannya itu yang memiliki kekuatan besar itu di tangan namanya Taira no Kiyomori, seperti itu. Baik. Sementara yang Genji di bawah kepemimpinan Minamoto no Yoritomo. Jadi si Minamoto no Yoritomo ini nakalan. Iya. Ya silakan, nggak apa-apa. Kalau ada tanya lagi saya malah senang kok. Cuman ya Pak, kalian gimana ini waktunya agak lebih nggak masalah. Silakan kalau ada yang lain lagi. Nggak ada ya? Nggak ada nih beneran nih, nggak ada nih. Halo, nggak ada ya? Sudah sepertinya Sensei. Ya. Oke, kalau nggak ada ya sudah berarti kita akhiri sampai di sini perkuliahannya. Kita bertemu kembali setelah hari raya. Hari raya ya. Jadi saya ucapkan selamat hari raya yang merayakan dan selamat kembali kalau mudik ya. Kalau udah di rumah ya. Selamat menikmati hari raya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Oke, sayonara. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Bye.